Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channelku Aksara Sunyi. Kali ini kita akan membedah e-book antologi puisi yang berjudul Anomali Arus Kersani. Nah, teman-teman semua, saya doakan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitasnya yang positif. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel saya ini dengan subscribe, like, share, agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Dan tolong video ini jangan di skip, dengarkan sampai akhir karena nanti ada informasi-informasi yang sangat penting berkaitan dengan e-book Anomali Arus Kersani. Nah, sebelum saya mulai membedah buku antologi puisi ini, saya ingin kita sejenak membayangkan sebuah tempat di mana batas antara lautan dan daratan itu sudah tidak jelas lagi. Sebuah tempat di mana setiap harinya rumah-rumah perlahan merelakan lantainya itu dimasuki oleh air laut. Nah, disinilah Muhammad Nur Hamid Hidayatullah sebagai penulis e-booknya itu menuliskan sebuah naskah batin yang kemudian ia beri judul Anomali Arus Kersani. Sebab buku ini bukan sekedar kumpulan keluhan tentang bencana, melainkan sebuah pelayaran batin untuk memahami apa yang tersisa ketika segalanya mulai tenggelam. Penulis mengajak kita semuanya untuk masuk ke dalam sebuah labirin semantik. Penulis bercerita tentang transmutasi pesisir, sebuah keyakinan bahwa tanah yang hilang karena abrasi, karena air rob, itu sebenarnya tidak benar-benar lenyap. Tanah itu hanya berganti rupa menjadi memori, kenangan, berubah menjadi doa, berubah menjadi zikir yang mengalir di nadi masyarakat setempat. Dalam puisinya Muhammad Nur Hamid itu nanti kita akan bertemu dengan akar bakau. Akar bakau yang memegang sejarah itu dengan erat. Dan kita akan bertemu dengan garam yang digambarkan sebagai kristal ingatan. Penulis menggunakan bahasa-bahasa yang unik menurut saya, yang penulis sendiri sebut sebagai simfoni arkais. Penulis mencampurkan istilah sains
seperti salinitas, metabolisme, dicampurkan dengan bahasa-bahasa spiritual. Seolah-olah penulis itu ingin mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi itu sebenarnya bukan hanya fenomena fisik atau fenomena alam, tidak hanya itu, melainkan juga sebuah peristiwa yang berkaitan dengan iman kita. Untuk slide-nya nanti teman-teman bisa baca ya, baca sendiri, nanti dilihat sendiri, dibaca sendiri. Ini saya tak menerangkan secara ringkasnya saja. Kemudian pertanyaannya nih, ya, pertanyaannya mungkin beberapa di antara kita bertanya, mengapa kita itu perlu membaca puisi tentang pesisir yang tenggelam ya, di era digital yang serba cepat ini? Pentingnya apa? Mending scroll TikTok, mending lihat IG. Ngapain dadak ribet? Ngapain harus ribet baca? Mending main lah. Tapi e-book ini penting teman-teman. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita sedang krisis rasa. Ya, menurut saya itu kita itu sedang mengalami krisis rasa. Di tengah perubahan iklim yang nyata ini, adanya data, statistik seringkali gagal mengetuk hati kita. Nah, kemudian puisi inilah hadir untuk mengisi kekosongan itu. Buku ini mengingatkan bahwa di balik setiap senti kenaikan laut ya, itu ada arsitektur kepunahan yang sedang terjadi. Contohnya ada rumah yang hilang, kemudian ada kenangan yang terendam. Namun hebatnya apa? Buku ini menawarkan resiliensi. Ia mengajarkan bahwa kekuatan manusia itu tidak terletak pada beton atau bendungan. Kekuatan manusia itu terletak pada ketangguhan batin dan pondasi doa yang tak pernah terlihat. Kita nggak pernah tahu doa mereka. Justru itu malah doa yang paling tulus. Kemudian teman-teman, sebagai penutup, anomali arus keresahan ini adalah sebuah pengingat ya, bagi kita semua bahwa identitas sejati manusia itu tidak ditentukan oleh alamat administratif, alamat yang tertulis di atas peta, di KTP, di KK, di kertas, yang itu bisa dihapus oleh apapun ya. Identitas kita adalah naskah kuno yang itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita lahir di mana? Nah, itu adalah identitas yang sejati. Rasa memiliki, rasa ingin berada di sana, itu adalah identitas yang sejati. Kemudian pada akhirnya, ketika daratan mulai menyerah pada samudra, air laut sudah mulai pasang dan melahap daratan yang ada,
hanya satu wilayah yang tidak akan pernah bisa ditenggelamkan oleh air laut. Apa itu teman-teman? Cahaya kejujuran dan ketulusan doa kita semua. Mari kita melihat pesisir bukan dengan rasa kasihan. Kita melihat orang-orang yang ada di pinggir pesisir yang rumahnya kena air banjir, air rob, ya. Itu jangan dipandang dengan rasa kasihan, tapi pandang mereka dengan rasa hormat atas ketangguhan jiwa-jiwa di sana. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ada poin-poin positif yang bisa kita ambil dan kemudian bisa kita amalkan. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel saya ini dengan subscribe, like, dan komen agar terus berkembang. Nantinya untuk 1000 subscriber dan 1000 komen ya, nanti kita pilih 10 pertama untuk mendapatkan beberapa ebook eksklusif kami, entah itu antologi puisi, novel ya, atau buku-buku ebook yang lain ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.